Halo Sobat Budaya, salam budaya. Selamat datang di podcast Suara Budaya yang kali ini episode baru tentu saja akan menyampaikan topik yang sangat menarik. Kori boleh jelaskan topiknya tentang apa? Oke, topik kita kali ini mungkin sangat relate ya dengan kehidupan kita yang sekarang, sangat dekat banget. Karena pada kesempatan kali ini, podcast ini akan membahas topik terkait AI, antropologi teknologi, dan juga budaya digital nih Sofi. Wah, topiknya keren banget. Tentu aja narasumbernya juga keren banget ya, Sangat Kori. keren sekali. Langsung saja kita kenalan sama narasumber kita hari ini, ada Mas Eko. Halo Mas Eko. Halo. Apa kabar Mas Eko hari ini? Baik-baik aja, Alhamdulillah. walaupun disibukkan dengan berbagai macam kegiatan aktivitas sebagai dosen ya, seperti itu. Sepertinya kesibukannya nggak cuma ngajar, tapi ada penelitian, pengabdian juga mungkin ya. Dan juga berbagai macam kegiatan lain gitu ya, tentu saja gitu. Terima kasih banyak ya udah menyempatkan untuk hadir di podcast kita kali Iya. ini Mas Eko. Karena podcast ini menarik, begitu kan. Karena menarik dari akhirnya saya memanfaatkan waktu untuk bisa datang ke sini. Wah, terima kasih banyak Mas Eko. Nah, karena narasumbernya juga kenalan, MC-nya juga harus kenalan ya Kori. Karena episode-episode terbaru kita akan ketemu sama MC terbaru kita hari ini. Ada saya, Sofi, dan juga ada Saya Hori. Nah, karena tadi Mas Eko itu merupakan dosen antropologi, jadi cocok banget sama topik yang kita pilih hari ini, yaitu tentang AI, antropologi, budaya, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, boleh kita langsung aja move ke pertanyaan pertama nih. Sebetulnya menurut Mas Eko nih ya, bagaimana peran AI dalam dunia perkuliahan saat ini? Apakah justru itu memberikan kemudahan bagi mahasiswa atau justru sebagai tantangan baru nih, Mas? Oke, nah ini menarik nih. Ketika kita bicara AI seperti itu, yang kita pikirkan adalah AI itu adalah segala sesuatu yang membantu seperti itu. Walaupun secara definisi memang benar ya, AI itu adalah tools ataupun alat, tapi kita perlu kita perlu melihat ataupun menggarisbawahi bahwasannya AI itu adalah tools seperti itu. Iya, betul. Ketika kita bicara tools seperti itu, kita harus tahu bahwasannya yang namanya tools ataupun alat itu adalah fungsinya untuk membantu, bukan mengganti peran kita. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita melihat AI ataupun menggunakan AI tersebut, kita harus tahu batasan-batasannya. Nah, batasan-batasannya seperti apa? Kalau seandainya misalnya nih ada tugas begitu dari dosen, misalnya suruh merangkum. Nah, jangan AI-nya yang merangkum, begitu. Itu sering terjadi ya Mas sering ya? terjadi begitu kan. Nah, mungkin toolsnya digunakan untuk apa? Ketika kita sudah merangkum, kita sendiri nih yang merangkum nih, gitu kan, merangkum. Nah, kita nggak tahu nih maksudnya apa ya dari tulisan ini. Nah, dibantulah dengan AI seperti itu. Atau yang kedua, kadang-kadang kita sulit untuk menggunakan ataupun mempelajari bahasa yang di luar bahasa ibu kita, bahasa Indonesia atau bahasa daerah seperti itu gitu kan. Nah, kalau seandainya tugas-tugasnya bahasa Inggris, dan bahasa itu kadang-kadang bahasa Inggris kan ada bahasa-bahasa yang kompleks ya, seperti itu. Nah, dibantulah dengan AI seperti itu. Jadi sebenarnya AI itu adalah adalah tools yang sangat-sangat memudahkan kita untuk membantu kerjaan dan juga membantu tugas-tugas kita seperti itu. Jadi perlu di-highlight adalah membantu bukan menggantikan ya. Betul sekali. Gitu. Nah, sekarang nih Mas, karena mungkin Mas Eko juga tahu ya mengalami melihat bagaimana mahasiswa sekarang tuh banyak yang menggunakan AI nih teman-teman. Menurut Mas Eko sendiri sebagai seorang dosen, seharusnya bagaimana sih kami ini sebagai mahasiswa bisa menggunakan AI dan teknologi ini dengan tepat dan bijak lah dalam dunia pendidikan ini Mas? Oke, jadi gimana caranya supaya bijak seperti itu gitu kan. Ketika saya jelaskan bahwasannya AI itu adalah tools seperti itu, dengan kata lain itu apa bedanya sih AI itu dengan smartphone, dengan kalkulator, dengan laptop, dengan tablet, dan perangkat-perangkat yang lain seperti itu gitu kan. Nah, jadi sebenarnya sama aja. Kalau seandainya kita lihat misalnya nih AI tentang analisis ataupun GPT seperti itu gitu kan. Nah, kalau seandainya memang kita menggunakan AI tersebut seperti itu. Nah, ketika AI tersebut digunakan, itu kita tetap harus menganalisis juga seperti itu. Terus misalnya nih, ketika ada ada AI yang berupa interpreter, mengalih bahasakan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, atau bahasa asing ke bahasa Indonesia seperti itu. Nah, kalau seandainya kita terlalu demanding ke AI, kita nggak tahu apakah benar teks tersebut
ditransliterasi atau enggak. Karena kan kita tetap aja ketika kita membaca teks seperti itu kan kita paham secara general gitu Iya. kan. Nah, hanya saja kalau seandainya teksnya itu terlalu panjang seperti itu, kita akan ini ya, apa namanya, akan sulit untuk membaca satu kata per kata lain seperti itu atau per kalimat seperti apa. Jadi dibantulah dengan AI seperti itu. Jadi bisa selain itu ada lagi AI tentang ini apa namanya, penggunaan video seperti itu misal. Nah, kalau seandainya kita menggunakan AI video itu terkadang itu kita salah gunakan. Kadang-kadang kita pakai AI-nya untuk membuat konten-konten yang notabene itu kurang pantas seperti itu gitu. Iya, kan. betul Nah, sekali. harusnya kalau seandainya apa namanya ada tugas ataupun ada sesuatu misalnya kerjaan begitu tentang AI video begitu. Nah, kita pakai AI-nya untuk mempermudah kita. Bukan justru malah kita bergantung kepada AI-nya seperti itu. Karena Jadi, sekarang biasanya setiap ada pekerjaan apa, berikan aku gini di prompt GPT-nya itu ya Mas ya, jelaskan aku seperti ini gitu. bahkan ada yang namanya apa namanya sekarang itu namanya prompt engineer seperti itu. Iya, betul. Padahal yang namanya AI itu kan berdasarkan dari kemampuan mesinnya untuk menjelaskan, gitu kan. Nah, kalau seandainya apa namanya kita terlalu bergantung kepada prompt-prompt yang kita buat seperti itu, akhirnya yang terjadi adalah bukannya kita paham terhadap suatu konteks, tapi kita paham terhadap prompt-nya. Oh, Nah, kan? betul sekali. Betul ya. Jadi kalau seandainya misalnya nih, apa namanya kita pengen tahu nih mic ini bekerja seperti apa begitu. Nah, kalau seandainya dulu sebelum ada AI kita kan akan mencari buku, mencari referensi begitu kan. Nah, misalnya kita mencari jurnal. Oh, ternyata apa namanya speaker ini itu ternyata fungsinya adalah merekam suara kita lalu dijadikan suatu bentuk digital seperti itu. Nah, ketika AI kita langsung tahu nih jawabannya apa. Akhirnya tidak ada proses berpikir. Kita nggak bisa mencari tahu seperti itu. Harusnya kan tolong carikan jurnal ataupun carikan buku untuk bisa menjelaskan ini seperti apa, fungsinya seperti apa, begitu. Betul. Jadi dulu kita sulit untuk mencari buku. Nah, dengan AI kita tahu bukunya apa, begitu kan. Misalnya dulu kita sulit untuk mencari jurnal ataupun jurnalnya berlangganan nih gitu kan. Iya. Tolong carikan jurnal yang kira-kira mirip tapi yang gratisan gitu kan. Nah, itu bisa seperti itu. Tapi kalau seandainya kita langsung minta tolong AI untuk menjelaskan ini apa, nggak ada proses berpikir dong, otomatis kita nggak bakal paham seperti itu. Betul. Jadi kalau yang bisa di-highlight dari jawaban Mas Eko ini adalah AI itu harus disamakan seperti misalnya kayak laptop, handphone, cuma sebagai tools Membantu untuk ya. mempermudah, bukan untuk menggantikan. Jadi kita harus mencoba untuk mencari sendiri dan AI yang membantu kita gitu ya Mas ya. Nah, ini kaitannya dengan berpikir kritis nih Mas. Pada akhirnya ternyata mahasiswa tuh di zaman sekarang ini yang sudah sangat canggih ini, mereka menggunakannya tuh kebanyakan nih Mas, bukan sebagai mempermudah, tapi benar-benar menyerahkan semua tugasnya ke AI gitu. Sampai misal tugasnya dikumpulin melalui format PDF atau Word gitu ya. Langsung kayak ubah sekalian ke Word gitu. Jadi nanti tinggal submit gitu Mas. Nah, kalau hal ini terus terjadi nih Mas, kira-kira buruknya dan dampak jangka panjangnya ini apa ke depannya Mas? Nah, karena segala sesuatu tuh kalau seandainya yang berlebih itu nggak baik begitu. Iya, betul. Ya. Jadi ketika kita tidak mampu untuk berpikir, maka apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak berkuliah atau orang-orang yang tidak berpikir? Iya. Bahkan orang-orang yang tidak berkuliah sekalipun itu kadang-kadang mereka logikanya jalan loh, seperti itu. Karena logika itu adalah kemampuan dasar manusia untuk berpikir, seperti itu gitu kan. Nah, jadi kalau seandainya misalnya kita terlalu demanding on AI seperti itu, akhirnya yang terjadi adalah apa? Adalah kita lama-kelamaan itu nggak ngerti prosesnya seperti apa, caranya seperti apa, hasilnya seperti apa. Kita tahunya adalah ketika kita ketik promptnya langsung hasil, Iya. ya kan? Ketik prompt hasil seperti itu. Prosesnya kita nggak tahu, caranya dunia itu bekerja kita nggak tahu gitu kan. Makanya kan kadang-kadang itu ketika kita ngeliat konten gitu kan, itu ada beberapa orang yang memperhatikan cara kerjanya.
Karena pada akhirnya yang kita perlukan itu adalah cara kerjanya, bagaimana hal tersebut bisa Bisa bekerja. bekerja. Seperti Prosesnya itu, ya, Mas, prosesnya ya. seperti itu. Karena sekarang kalau dilihat, memang mahasiswa banyak yang mempelajari promptnya nih, Mas. Iya. Promptnya seperti apa agar si AI ini bisa menghasilkan jawaban yang bagus, tepat yang sesuai dengan yang terbaik. diinginkan. Jadi lebih ke ketergantungan ya, Mas ya. Tergantungan. Ketergantungan. Kita belajar prompt tujuannya bukan untuk mengetahui prosesnya, mengetahui bagaimana langkah-langkahnya bekerja atau bagaimana cara proses berpikirnya Iya. dalam konteks berpikir kreatif atau berpikir kritis seperti itu. Tapi justru malah kita fokusnya adalah hasil. Hasilnya, Seperti betul. itu. Walaupun hasil memang itu adalah target utama kita, tapi itu bukan menjadi hasil akhir. Seperti itu gitu kan. Oke, sekarang menarik nih, Mas. Ini kan Mas Eko adalah dosen antropologi dan katanya tadi mengajar juga mata kuliah antropologi teknologi ya, Mas ya. Betul. Sebenarnya kita sebagai yang bukan anak antropologi nih, sedikit penasaran nih. Sebenarnya apa sih keterkaitan antara antropologi dan teknologi ini gitu. Jadi langsung kita tanya sama Mas Eko, di mata kuliah antropologi teknologi itu mahasiswanya tuh diberikan pembelajaran yang seperti apa gitu, Mas, di dalam kelasnya. Dan harapannya tuh apa sih yang didapatkan mahasiswa dari mata kuliah ini gitu, Mas? Oke. Ya gini. Antropologi teknologi itu kan termasuk cabang keilmuan antropologi yang baru ya. Iya. Dalam arti ketika kita bicara teknologi itu adalah segala sesuatu yang memudahkan kita. Nggak hanya soal AI, nggak hanya soal robot, begitu, nggak hanya soal smartphone, begitu, enggak. Ketika kita dulu mencangkul sawah, orang nyawah gitu kan, nyangkul, terus pakai traktor, itu adalah teknologi. Teknologi. Seperti itu. Ketika kita dulu ini makan, harus masak, harus pakai Kayu gitu. seperti itu gitu kan. Terus habis itu sekarang gas, sekarang udah ada listrik. Nah, itu kan adalah proses perkembangan teknologi. Nah, yang dipelajari di antropologi secara simpelnya adalah bagaimana masyarakat itu mengenal teknologinya. Mengedukasi tentang bagaimana masyarakat itu mengenal teknologinya seperti itu. Jadi teknologi itu bukan segala sesuatu tuh yang jauh. Orang dari zaman dulu ketika kita bicara tentang teknologi itu, bagaimana menemukan cangkul, suatu cangkul berubah menjadi traktor, traktor sekarang berubah menjadi alat-alat mekanis yang notabene itu bahkan ada drone yang bisa digunakan untuk mencangkul, atau ternyata ada drone yang juga digunakan untuk menyiram tanaman seperti itu. Jadi bagaimana teknologi itu justru malah harusnya menjadi dekat ke kita, dan teknologi itu menjadi perpanjangan tangan, bukan teknologi sebagai otaknya ya. Iya. Tapi teknologi adalah perpanjangan tangan seperti itu. Jadi antropologi teknologi simpelnya adalah salah satu goalnya itu pingin supaya mahasiswa yang mempelajari teknologi itu bisa mengedukasi dan juga bisa menggambarkan bagaimana teknologi itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang dekat dengan kita, dan kita bisa mengenal teknologinya itu sendiri. Seperti itu. Oke. Karena udah ngomongin soal perspektif teknologi ya, Mas, antropologi teknologi nih khususnya. Sebetulnya kalau dilihat-lihat ya, Mas, sebetulnya kan dari dulu teknologi itu sebetulnya sudah ada, tapi hanya berkembang dari masa ke masa gitu ya, Mas. Tapi kalau dilihat dari perspektif antropologi teknologi di masa sekarang ini, Mas, hubungan manusia dengan teknologi di era digital saat ini tuh seperti apa sih, Mas? Oke. Jadi gini, ada dulu ketika kita pertama kali mengenal smartphone, ada yang namanya user, ada yang namanya super user. Iya. Oke, pernah sempat dengar sih itu. Sempat dengar kan super user gitu kan. Dengan kata lain, user itu hanya pengguna. Sedangkan super user adalah pengguna yang benar-benar paham tentang bagaimana teknologi itu berjalan. Seperti itu, atau berjalan seperti itu gitu kan, Mbak ya. Nah, jadi ketika sekarang sudah mulai teknologi atau teknologi itu berkembang seperti itu, diharapkan tuh ketika belajar teknologi ataupun kedepannya seperti itu, nah kedepannya itu sebisa mungkin manusia itu menggunakan tools itu sesuai dengan fungsionalitas toolsnya tersebut. Misalnya smartphone, kita ambil contoh. Nah, ketika smartphone tersebut kita beli begitu, itu mungkin hanya 20-30% fungsinya yang kita bisa pakai atau yang kita mengerti penggunaannya. Paling hanya untuk ini foto-foto, kirim WhatsApp begitu kan. Telepon. Bahkan di era sekarang kita nggak tahu telepon itu yang benar seperti apa.
Karena nelponnya pakai WhatsApp semua ya. Iya, betul. Padahal kalau seandainya kita Udah lihat, jarang pakai telepon kemudian biasa, pakai biasa nomor gitu nomor ya. gitu kan. Mungkin sekarang akan masih banyak yang ngerti cara ngisi pulsa seperti itu. Atau ini apa namanya nelpon pengguna pakai pulsa itu gimana. Tapi ke depannya kalau seandainya apa namanya misalnya ada musibah begitu. Ada musibah dan sinyal itu hilang. Biasanya sinyal yang masih bertahan tuh adalah sinyal-sinyal lama yang bisa digunakan untuk SMS dan juga telepon. Iya, telepon. Setidaknya ketika misalnya nih apa namanya ada musibah begitu, sinyal hilang, tapi masih ada sinyal sedikit begitu, itu kan internet nggak jalan ya. Iya. Nah, kita masih ketika kita mengenal teknologinya, itu kita masih bisa nelpon orang tua ataupun nelpon lembaga yang memang mengurusi bencana seperti itu atau setidaknya SMS. Seperti itu. Jadi ketika kita benar-benar mengenal teknologinya, itu kita bisa memanfaatkan teknologi itu secara benar-benar komplit. Istilahnya seperti itu gitu kan. Tidak hanya yang cuma foto aja, cuma WhatsApp aja begitu kan. Bahkan kadang-kadang kalau seandainya teman-teman misalnya suka foto-foto gitu, Mbak Mas suka foto, oh ini kan Suka biasanya. sekali ya. Setiap Benar sudut kan? kayaknya langsung foto ini. Satu itu foto-foto. Itu ada mode yang namanya mode profesional. Seperti itu. Maksudnya Yang gimana nih misalnya- Mas? Mode Ah, profesional nih jadi gimana gini, nih? apa namanya? Jadi gini, sebenarnya ketika suatu perangkat itu dijalankan dengan fitur-fitur, misalnya kamera dan segala macam itu, semua fitur-fitur yang lama itu semua dimasukkan, dibenamkan ke dalam perangkat kita. Jadi smartphone itu adalah perangkat yang memudahkan kita untuk berbagai macam hal seperti itu. Nah, kalau seandainya fungsinya adalah kamera, otomatis ada kamera-kamera yang lama yang untuk mengatur cahaya, Iya. untuk apa namanya, untuk fokusnya seperti apa, itu ada dalam kamera kita, Kamera kita. atau smartphone kita seperti itu. Nah, jadi ketika kita membuka mode profesional ataupun mode manual seperti itu, kita bisa mengatur nih pencahayaan seperti apa, ini seperti apa. Jadi kalau seandainya teman-teman, mungkin kalau seandainya teman-teman ada yang ini apa namanya, ada yang fokusnya memang di fotografi seperti itu, mungkin akan paham. Tapi terkadang kita yang orang awam itu justru malah nggak paham. Yang paham. Seperti itu. Padahal harusnya itu adalah suatu pengetahuan umum yang kita perlu tahu, walaupun kita kadang-kadang itu nggak pakai seperti pakai. itu. Gitu. Jadi apa namanya? Ketika kita bicara suatu alat gitu, setidaknya yang paling sederhana adalah baca buku manualnya. Jangan Seperti langsung ke itu. visualnya Jangan gitu ya. langsung ke visualnya. Atau ketika kita beli barang, misalnya beli handphone begitu kan. iya. Nah, ketika kita beli handphone, itu pasti ada buku petunjuknya. Paduan ya. Iya. Panduan bukunya atau panduan penggunaan awal seperti itu. Nah, tolong dibaca. Iya. Apapun itu, mau kita beli motor, mau kita beli kamera, Elektronik biasanya elektronik ya. semua gitu kan. Kadang-kadang ketika kita nonton reviewer gitu kan, ini buku yang nggak dipakai dilempar gitu kan sama mereka, sama reviewer. Padahal kadang-kadang itu ada hal-hal yang sederhana, yang kayak misalnya apa namanya, ini remote gitu kan, cara buka pasang baterainya aja kadang-kadang kita nggak tahu, padahal itu ada petunjuknya di dalam ininya, apa dalam buku petunjuknya itu. petunjuknya. Dari hal-hal sederhana itu aja terkadang kita lupa. Lupa. Itu intinya adalah jangan pernah malas untuk membaca dan baca buku petunjuknya seperti itu. Nah, ini menarik nih teman-teman. Ngomongin membaca. Kalau misalkan ngomongin teknologi kan memang sekarang informasi itu banyak sekali didapatkan ya Mas ya. Simpang siur, entah itu benar salahnya tuh jadi abu-abu kita semua Iya. ya. Ngomongin informasi dan tadi udah disinggung sama Mas Eko terkait membaca. Faktanya nih, sekarang Iya. menurut Mas Eko sama Sofi sendiri, kalau dari Hori sendiri melihat bahwa masyarakat sekarang itu lebih banyak ingin mendapatkan informasi itu hanya dari konten media sosial. Betul. Yang visual, yang cuma seberapa menit, 1 menit, oh oke langsung tahu gitu. Daripada membaca buku. Nah, menurut tanggapan Mas Eko ini gimana nih dengan fenomena seperti ini, Mas? Oke, menarik ya. Dalam arti gini, tidak ada yang melarang orang untuk mencari informasi apapun seperti Iya. itu, dan bebas platformnya apa aja. Mau pakai buku boleh, mau pakai koran boleh, mau pakai jurnal berupa fisik ataupun majalah boleh, dan juga semua sifatnya digital boleh. Itu hanya platform. Atau istilahnya adalah itu hanya dari fisik ke digital. Digital. Sama aja. Jadi misalnya teman-teman nih, kata orang harus banyak baca buku begitu. Kalau seandainya ternyata kita nggak punya buku fisiknya gimana? Seperti Iya. itu gitu kan. Kalau seandainya punya buku fisik nggak apa-apa. Ada keasikan tersendiri loh ketika kita baca buku fisik gitu kan. Jadi ketika kita baca, kita akan berpikir tentang bagaimana cerita tersebut dijelaskan seperti itu gitu kan. Nah, lalu Mas kalau misalnya nggak punya buku,
gitu. Dan kita punya smartphone gitu kan, atau sekarang konten-konten kebanyakan buku-buku tuh dijual e-book Iya. digital gitu kan di tablet, nggak jadi masalah. Yang penting adalah proses berpikirnya. Nah, ketika Mbak Kori tadi nanya gitu kan tentang semua serba cepat, konten cepat. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah sebisa mungkin kita menonton konten itu yang panjang. Jadi ada proses berpikir, Pikirin. di mana ketika kita mendapatkan satu informasi, kita ada proses berpikir nih, oh benar atau enggak, oh salah atau enggak, dari satu konten tersebut, seperti itu. Karena kan buku itu kita bacanya itu enggak cuma 1-2 menit loh, Iya, ya kan? betul. Dan kan buku, koran aja yang cuma 4-5 lembar, seperti itu, berarti ada sekitar 12 halaman, seperti itu kan kita bacanya kan 15, 20 menit, 30 menit. Jadi yang penting adalah minat bacanya ditingkatkan. Oke. Dan bacanya ya nggak harus baca buku dong. Iya. Seperti itu gitu kan. Nah, kalau seandainya, Mas, saya tipikal orang yang visual, yang suka nonton dibandingkan dengan baca. Ya udah, nontonnya diperpanjang. Panjang. Seperti itu. Simple kita nonton podcast gini kan oke panjang nih kan gitu. Jadi ketika kalian menonton atau ketika Bapak dan Ibu menonton podcast ini begitu kan, itu ada proses berpikir seperti itu. Jadi seperti ini tuh. Dan ketika pertanyaannya atau temanya berbeda seperti itu, nah akan ada proses berpikir selanjutnya. Jadi proses berpikir itulah yang sampai sekarang ini justru malah menjadi tantangan buat kita. Seperti itu. Kalau konten-konten cepat, kita nggak ada proses berpikir. Oh ini kayaknya bener nih. Kalau salah gitu kan, akhirnya scroll dan akhirnya nggak masuk kan. Nggak masuk di otak. Seperti itu. Dan miss-nya adalah ketika kita hanya melihat konten yang cuma berapa detik itu, kita bisanya langsung mengambil kesimpulan nih Mas. Entah itu benar atau enggak, apa yang kita lihat itu yang kita anggap benar. Jadi entah itu informasinya itu hoax atau apapun itu, oh ternyata dia seperti ini, oh ternyata penggunaannya seperti ini. Padahal kita nggak tahu itu betul atau enggak, karena tidak ada proses berpikirnya itu tadi ya Mas ya. Tidak ada proses berpikir, dan satu lagi, tidak ada proses untuk mencari tahu benar atau Nah, salah. iya, itu sih yang harus digarisbawahi ya. Tapi nih Mas, mungkin saya ataupun teman-teman yang lain ini tuh sama gitu. Kadang tuh misal kayak ada kasus-kasus, misal yang kayak kemarin kasus yang lagi hype banget itu soal LPDP itu Mas. Betul. Nah, saya tuh kadang malas Mas untuk baca kayak ya berita yang secara lengkap gitu. Jadi saya kayak ngeliat, oh ada media nih yang rangkumin semua alur permasalahannya sampai konsekuensinya itu harus mulangin dananya, nggak boleh kerja di instansi pemerintahan kayak gitu Mas. Nah kira-kira kalau misal anak muda nih terus seperti ini tuh buruknya apa sih Mas? Sama kayak ada nggak sedikit tips dari Mas Eko nih, bagaimana nih supaya para sobat budaya itu bisa mulai membiasakan proses berpikir panjang itu jadi habit, jadi kebiasaan gitu Mas. Iya. Yang pertama kita tentukan dulu. Saya jawab yang habit dulu ya. Iya boleh sih. Panjang ini sepertinya topik kita ya. Karena menarik nih, ketika bahas LPDP, saya juga kan masih S2 nih. Belum melanjutkan studi ke S3 gitu kan. Nah, beasiswa LPDP itu salah satu beasiswa yang menarik seperti itu. Nah, kita balik lagi ke habitnya. Jadi gini, ketika kita bicara habit, begitu kita harus tahu dulu, kita tipikal orang yang suka membaca atau suka mendengarkan, seperti itu. Walaupun yang lebih baik adalah banyak membaca. Ketika kita membaca, kita berpikir, seperti itu. Walaupun ketika kita menonton juga kita berpikir seperti itu gitu kan. Tapi ketika kita membaca, kita bisa memilah segala sesuatu informasinya, seperti itu. Nah, anggaplah kita adalah orang yang membaca. Nah, gunakan platform yang kira-kira kita suka. Membaca lewat buku boleh? Boleh. Membaca lewat tablet, karena Mas, saya udah capek-capek nabung buat beli tablet, gitu kan. Dan tabletnya tuh bagus, enak dibaca. Jadi tampilannya bagus gitu kan. Monggo silahkan pakai tablet seperti itu atau smartphone gitu kan. Nah, yang paling utama walaupun sebenarnya itu memang agak susah itu adalah baca buku ataupun baca bentuk fisik seperti itu gitu kan. Karena kalau seandainya kita baca tablet ataupun kita baca di smartphone begitu, yang paling sering adalah kita akan distraksi. Betul. Ya kan? Iya lagi. Baru baca dan notif langsung pindah aplikasi. Kita nggak fokus. Gitu. Iya benar Mas. Nah, ketika kita baca buku, jangankan jangankan ada notifikasi gitu. Kadang-kadang orang negur aja ketika kita ada baca buku itu, apa gitu kan? Saking kita fokusnya ke ini. Ke buku. Bagus kalau seandainya kita baca bukunya memang di tempat yang sesuai dengan tempat membaca bukunya, seperti itu. Nah, jadi ketika ketika kita tahu bahwasannya kita adalah orang yang suka membaca dibandingkan menonton seperti itu,
sebisa mungkin bacalah buku. Nah, kalau seandainya ketika kita sudah istilahnya nabung ya, habis itu dibeliin tablet yang bagus seperti itu, ataupun handphone yang notabene-nya tuh bisa dibuka begitu kan, gitu kan, itu kan harganya lumayan ya seperti itu gitu kan, dan pingin baca di sana nggak jadi masalah, yang penting notifikasinya dihilangin gitu. Mode jangan ganggu dulu. Jangan ganggu gitu, kecuali orang tua misalnya nelpon gitu, nah itu baru diangkat gitu kan, kadang-kadang ada sesuatu yang penting gitu kan, apalagi kita anak rantau gitu ya, seperti itu gitu kan. Jadi apa namanya, sebisa mungkin ketika kita nonton, ketika kita baca begitu, itu kita fokus. Setidaknya menyempatkan waktu 15 sampai 30 menit untuk membaca dalam sehari itu udah lumayan loh. Seperti itu gitu kan. Dibandingkan dengan katanya ada penelitian bahwasannya orang Indonesia itu sehari bisa lebih dari 3 jam menonton sosial media. Iya. Dibandingkan dengan setengah jam membaca itu kan sangat-sangat jauh gitu kan. Satu berbanding berapa begitu gitu kan. Jadi apa namanya, kalau seandainya kita fokusnya untuk membaca seperti itu, ya udah difokusin untuk baca. Oke, terus habis itu yang Mas tipikal orang yang visual seperti itu. Ya kan? Nah, kalau seandainya tipikal orang yang visual seperti itu, cross check lagi konten-kontennya. Sebisa mungkin kita ambil konten-konten yang panjang, terus habis itu sumbernya yang kredibel. Seperti itu. Yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Dipertanggungjawabkan. Seperti misalnya nonton podcast kita gitu kan. Walaupun santai gitu, tapi narasumbernya gitu kan asik-asik gitu kan. Bahkan ada beberapa podcastnya itu sebelumnya, kadang kan saya penonton podcast setia ini ya, apa namanya, podcast Suara Budaya ya. Gitu. Banyak prof-prof yang menjelaskan seperti itu gitu kan. Jadi otomatis ketika prof nih begitu kan, dan memang ahlinya di bidang tersebut, ya udah kita percaya seperti itu. Kalau seandainya misalnya, nah ini siapa ya begitu kan, ada bentuk pertanyaan di mana kita nggak tahu ini siapa orangnya, nah kita cari tahu seperti itu, orangnya seperti apa, minimal menggunakan AI. Nah itu kembali lagi, kita nggak menolak yang namanya AI seperti itu ya, tapi sesuai dengan fungsinya seperti itu, untuk menjelaskan seperti apa begitu kan. Nah ketika kita sudah tahu nih bagaimana cara kita untuk bisa meningkatkan minat baca ataupun meningkatkan minat untuk mencari informasi ataupun belajar seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita perlu tahu bahwasannya segala sesuatu yang baru itu terkadang itu justru hype-nya tinggi. Misalnya dulu ketika pertama kali orang itu mengenal smartphone, itu orang berbondong-bondong beli smartphone seperti itu. Semua pakai smartphone ini segala macam begitu kan. Atau ketika ada iPhone baru nih, iPhone 17 yang baru begitu kan, orang berbondong-bondong beli seperti itu. Tapi akhirnya setelah itu, lama-kelamaan orang biasa aja seperti itu. Nah, AI pun sama. Jadi ketika sekarang itu orang-orang semua pakai AI gitu kan, semua pakai AI, akhirnya orang-orang tuh malas untuk memanfaatkan pengetahuan mereka atau kemampuan mereka untuk mencari tahu seperti itu. Nah, ketika AI itu sudah mulai berbayar, kan sekarang semua serba gratis ya. Iya, Betul kan? Emang ada di dunia ini yang gratis semua? Nggak ada kan? Tidak ada. Bahkan napas pun kalau seandainya kita lagi sakit gitu kan, napas beli tabung oksigen bayar. Betul. Begitu. Air sekarang bayar begitu kan. Berapa banyak sih orang yang minum air dari air sumur gitu kan? Nggak banyak seperti itu gitu kan. Jadi mungkin sekarang AI itu akan demanding, sangat-sangat orang-orang sangat terpaku pada AI, segala macam kayak AI gitu. Tapi lama-kelamaan kayak smartphone, orang sudah di beberapa negara itu ada yang kembali lagi, akhirnya smartphone itu kembali lagi menjadi ke fitur basicnya. Basicnya apa? Ya udah buat nelpon, SMS, foto, komunikasi aja seperti itu. Bahkan foto-foto pun enggak, kembali lagi ke foto yang lama. Jadi ada komunitas itu, kayak ada komunitas yang foto analog, foto digital seperti itu. Jadi kembali lagi ketika AI itu sudah mulai berbayar nanti ke depannya, itu orang-orang tuh akan mulai turun. Dan kalau seandainya kita sudah terbiasa menggunakan AI, terus habis itu udah nggak pakai lagi AI nih, kita akan bingung. Seperti itu. Padahal namanya tools itu mau diganti apapun begitu. Itu kalau seandainya kita sudah paham tentang cara penggunaannya, toolsnya mau AI, mau nanti digantikan dengan berbagai macam jenisnya lain seperti itu akan kita tetap bisa menggunakannya seperti itu. Tapi kalau seandainya terlalu demand, akhirnya ketika AI tersebut udah nggak ada atau AI tersebut mahal nih gitu kan, bingung dong kita pakai apa. Iya, Seperti itu.
Tapi ini Mas, sebenarnya ngomongin kecanggihan AI dan teknologi ya. Iya. Justru aku malah kepikiran, sebenarnya di era kecanggihan yang sekarang ini, itu sebenarnya masih ada loh Mas, yang orang menganggap dirinya tuh gaptek nih sama teknologi. Itu mungkin kalau misalkan kita ngomongin, emang siapa sih yang gaptek teknologi, orang sekarang udah pro semua pakai Iya, AI betul. gini. Ini kita anak muda ya, misalnya kita sebagai seorang pelajar, seorang pekerja gitu. Tapi sebenarnya di luar sana banyak juga yang orang masih ibaratnya tuh awam lah dengan teknologi atau AI itu sendiri. Nah, menurut Mas Eko sendiri dalam keilmuan antropologi teknologi ini bagaimana sih fenomena ini bisa terjadi gitu Mas dalam konteks sosial dan budayanya Mas? Oke, menarik gini. Jadi ketika kita kuliah antroteknologi begitu, Iya. nah itu kita melihat bahwasannya yang namanya lack of teknologi ataupun gap teknologi itu sebenarnya besar. Karena apa? Karena kita itu hanya sebagai user atau pengguna aja. Sedangkan kita tidak paham tentang basic-basic penggunaannya. Seperti itu. Misalnya, ketika kita beli handphone seperti itu yang harganya sampai belasan juta seperti itu gitu kan. Otomatis handphone tersebut fiturnya akan banyak. Gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika dijelaskan secara teknis begitu, kameranya udah 400 megapiksel seperti itu kan, prosesornya Snapdragon 8 Elite Gen 5 dan segala macam seperti itu. Masyarakat itu sebenarnya nggak butuh yang seperti itu. Yang dibutuhkan adalah ini fungsinya gunanya buat apa. Nah, fungsi-fungsi itulah yang harusnya kita paham. Ketika kita membeli smartphone seperti itu, biasanya di buku manual tuh ada penjelasan fungsi-fungsi dasarnya seperti itu. Nah, jadi dari ketika orang-orang itu menganggap bahwasanya dirinya gaptek, itu sebenarnya bukan gaptek, nggak mau belajar aja. Seperti itu. Bahkan ya ketika saya sering sekali ini pengabdi masyarakat ataupun ini bertemu dengan orang-orang yang notabene-nya itu jarang menggunakan smartphone ataupun menggunakan alat-alat lain deh begitu. Nah, ketika diajarin mereka paham. Jadi sebenarnya adalah belajar. Dan kita sebagai generasi muda begitu, jangan menganggap bahwasannya orang-orang yang sepuh itu adalah orang yang gaptek. Mereka itu ataupun orang tua kita itu belum tahu aja. Belum tahu aja. Kalau saat ini kita ajarin, nah itu fungsinya kita sebagai generasi muda, gitu. Yang namanya teknologi itu adalah bagian dari diri kita, perpanjangan tangan kita. Nah, kita ajarkan seperti apa begitu kan. Misalnya nih, beliau baru pertama kali beli smartphone begitu kan, dan itu membuka smartphone-nya harus menggunakan sidik jari, gitu kan. Nah, zaman dulu kan cuma pencet tombol aja begitu kan. Mungkin beliau tuh terakhir pakai handphone itu adalah tombol begitu kan. Sekarang kok layar semua ya Ndo ya, gitu kan. Bingung kan jadinya kan. Nah, gimana caranya segini Pak Bu gitu kan, diajarkan pelan-pelan, nanti lama-lama akan mengerti seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang namanya gaptek ataupun ini orang yang ngerti teknologi, hanya saja belum terpapar ataupun belum diajarkan. Perlu untuk belajar gitu ya Perlu untuk Mas. belajar. Belajar itu kalau di garis bawah itu sama aja kayak beradaptasi gitu nggak sih Mas? Sebetulnya mungkin kayak suku-suku di pedalaman, kayak suku-suku Baduy pedalaman itu mereka sebetulnya bukan gaptek, bukan nggak bisa, tapi mereka memang tidak mau terpapar gitu. Betul. Mereka belum mau untuk beradaptasi dengan teknologi. Masih belum terjangkau ya dengan teknologi. Nah, tapi itu ya Mas, meaning of adaptasi itu sebetulnya tuh dalam sekali ya Mas. Sebetulnya kayak rasanya tuh gampang ngomong aku bisa adaptasi, tapi kadang tuh susah gitu. Adaptasi seperti apa sebetulnya yang bagus dalam kita melakukan perkembangan teknologi ini, Mas? Gimana sih Mas supaya adaptasinya tuh bagus gitu loh, Mas? Nah, yang pertama saya terdidik dengan ketika Mbak bilang suka anak dalam seperti itu gitu kan. Jadi faktanya adalah mereka itu terkadang bukan tidak mau atau menolak teknologi, tapi mereka melestarikan teknologi atau pengetahuan kecerdasan lokal mereka yang notabene sekarang itu sudah mulai hilang ya, Mak. sudah Iya, mulai hilang. Padahal itu dari pengetahuan mereka mengenal segala sesuatu yang terkadang itu kita nggak paham. Betul. Seperti itu. Misalnya mereka bisa membedakan warna laut. Kita tahu nih warna laut ya biru. Biru aja. Gitu. Nah, mereka bisa membedakan warna laut membedakan kedalaman laut dari warnanya. Wow. Seperti itu. Atau warna hijau itu menurut mereka itu banyak macamnya, tanaman begitu. Kita tahunya tanaman hanya tanaman-tanaman yang jual atau yang kita jumpain. Mereka bahkan bisa membedakan ini tanaman obat, ini tanaman beracun. Walaupun betul tanaman ketika kita nemuin, anggaplah kita ke hutan begitu. Kita menemukan beri seperti itu. Rasanya manis. Tapi ketika orang suku orang-orang tertentu yang memang fokusnya di sana seperti orang-orang dalam seperti itu misal,
Nah, mereka walaupun rasanya manis ternyata itu beracun. Beracun. Bisa aja seperti itu gitu kan. Jadi pengetahuan-pengetahuan itu yang mereka lestarikan seperti itu. Oke. Jadi ketika ketika kita bicara tentang suku anak dalam seperti itu ataupun suku-suku terpencil seperti itu, mereka bukan menolak teknologi tapi mereka melestarikan. Seperti itu. Nah, kita yang sebagai orang yang sudah terpapar teknologi gitu, yang penting adalah kuncinya adalah jangan pernah minder ataupun menolak seperti itu. Jangan pernah resist atau menolak seperti itu. Karena apa? Kalau seandainya kita anggap bahwasanya diri kita nggak bisa, ya kita selama ini nggak bisa. Baik itu dalam pelajaran, baik itu dalam ini ilmu yang baru, maupun dalam teknologi. Itu semua sama. Intinya adalah belajar. Belajar itu sampai akhir hayat. Makanya ada pepatah mengatakan bahwasanya belajar itu sampai akhir hayat. Seperti itu gitu kan. Makanya ketika kita ada teknologi yang baru begitu, jangan lelah untuk belajar. Ada AI kan? Iya. Tinggal kita tanya aja gimana cara penggunaannya seperti itu. Nah, setelah itu kita praktekkan seperti itu. Iya. Gitu. Jadi kembali lagi ke AI tadi itu, yang namanya AI kan tools begitu kan. Nah, masing-masing tools itu kita bisa manfaatkan, berkesinambungan semua seperti itu. Gitu. Nah, ini mungkin bakal menjadi pertanyaan terakhir untuk Mas Eko nih ya, untuk sebagai conclusion sekalian nih untuk podcast kita pada hari ini. Menurut Mas Eko nih Mas, dengan melihat berbagai fenomena dan juga keadaan lah yang terjadi oleh anak muda, masyarakat umum gitu. Menurut Mas Eko sendiri sebagai dosen dan juga pengamat teknologi mungkin ya, itu bagaimana sih hubungan kita sebagai manusia dengan teknologi dan AI ke depannya? Akankah kita ini semakin bergantung atau juga sebaliknya, justru kita akan semakin haus untuk belajar mengendalikan teknologi ini dengan lebih bijak, Mas? Oke, jadi gini, kalau seandainya kita bicara tentang sejarah, sebenarnya masyarakat kita itu zaman dulu itu sangat-sangat cerdas dalam menggunakan teknologi seperti itu. Dalam mengembangkan teknologi atau menciptakan teknologi seperti itu. Kita zaman dulu sudah mulai mengenal yang namanya pengolahan logam, bagaimana menyusun batu, bahkan sampai candi dan segala macam seperti itu gitu kan. Bahkan membuat jembatan menggunakan perangkat-perangkat alam seperti itu gitu kan. Nah, itu semua adalah teknologi yang maju pada eranya ataupun pada zamannya seperti itu. Nah, sekarang justru malah kita kebanyakan adalah hanya sekedar pengguna seperti itu. Nah, jadi sebisa mungkin mindsetnya kita ubah. Gimana caranya tools-tools tersebut ataupun alat-alat tersebut itu sebisa mungkin itu tidak hanya digunakan tapi digunakan juga untuk meningkatkan ataupun memanfaatkan pengetahuan kita seperti itu dan ide-ide kita. Jadi teknologi itu anggaplah kita taklukkan seperti itu dan akhirnya nanti adalah kita bisa menciptakan teknologi yang terbaru seperti itu. Jadi kan sekarang tuh kita hanya sekedar pengguna aja. Ada perangkat kita pakai begitu kan. Semua bukan buatan Indonesia seperti itu kan. Ya kan? Istilahnya semua perangkatnya itu impor dari luar seperti itu. Nah, kalau seandainya seperti itu terus kita akan menjadi terus-terusan menjadi negara yang ataupun bangsa yang mengekor seperti itu. Padahal kita juga kalau seandainya kita bicara sejarah dan kebudayaan itu terulang loh. Kebudayaan terulang. Sejarah juga kita bisa mengkonstruksi kembali. Setelah itu akhirnya sejarah tersebut kita bisa pelajari seperti itu gitu kan. Nah, jadi ketika kita dahulu itu adalah salah satu spotlight ataupun area ataupun negara tempat di mana orang-orang tuh belajar di era Majapahit, Sriwijaya dan segala macam seperti itu. Nah, sekarang juga harusnya sama. Seperti itu. Jadi harusnya sekarang kita itu sebisa mungkin untuk mengembangkan pengetahuan kita. Jadi tools apapun itu jenisnya, entah itu AI, entah itu robot, smartphone, teknologi segala macam seperti itu begitu. Itu hanya alat yang kita gunakan untuk kedua tangan kita, tapi tetap kemampuan berpikirnya, apapun idenya itu dari pikiran kita. Seperti itu. Wow, menarik sekali ya topik kita pada hari ini, Mas Eko. Gimana nih perasaan Sofi setelah mendengar penjelasan dari Mas Eko? Jujur kayak terpaku gitu Mas. Sebetulnya kayak merasa kalau sebetulnya itu juga menasihati kita juga ya, menasihati diri sendiri kayak oke, jadi sebetulnya kita ini selama ini selalu jadi penikmat gitu ya. Kita tuh pengen juga untuk nerapin tips dari Mas Eko tadi, kayak
coba untuk kalaupun namanya visual, ya panjangin gitu. Coba untuk berpikir juga, kita cari sumbernya bener atau enggak gitu. Betul. Tapi kalau bisa tetap baca juga ya, Mas. Iya, Jadi betul. kayak Juga, itu ya. teguran untuk diri sendiri. Dan Sobat Budaya juga, kalau yang masih terpaku sama teknologi dan masih bergantung gitu ya, jangan sampai lah. Jangan sampai. Dan yang penting ini teman-teman, Sobat Budaya, jangan sampai ngerjain tugasnya nanti buatkan aku makalah apa nih Oh iya, tugasnya. betul. Langsung beserta referensinya. Jangan, Biasanya kayak gitu nih Mas jangan. Eko. Iya. Jangan Padahal sampai. jangan salah, dosen juga karena AI itu untuk semua begitu, Iya. kami juga paham loh cara menggunakan AI itu seperti apa. Dan kalau seandainya misalnya mahasiswa mengerjakan tugas menggunakan AI gitu misalnya, kami juga bisa mengoreksi menggunakan AI kan? AI, iya, Seperti betul itu. sekali. Versi AI seperti itu. Bahasa-bahasa AI juga sangat terlihat Mas ya. Sangat terlihat gitu kan. Ketika kami mengoreksi ratusan tulisan, bahkan ribuan tulisan seperti itu gitu kan ketahuan mana yang pakai AI, mana yang enggak gitu. Jadi, Iya. ketika kalian namanya brainstorming gitu kan, istilahnya curhat dengan AI gitu misal gitu ya. Kan ada tuh yang sekarang tuh curhat pakai GPT segala macam Iya. gitu kan. Lagi Ngerjain trending tugas- banget lagi ini, trending Mas, banget gitu curhat kan, sama sama GPT. GPT gitu kan gitu, ataupun kerjain tugas gitu sama GPT, jangan serta-merta langsung diterima, di cross check juga, Di cross check, benar. entah itu dengan AI yang lain atau dengan referensinya. Atau yang paling simpel adalah silahkan AI-nya mencarikan referensinya gitu. Nah, setelah kita baca-baca, tepat nggak? Karena kan sumber yang paling utama adalah yang pertama adalah buku seperti itu gitu kan, jurnal seperti itu. Setelah itu omongan dari narasumber yang memang kompeten seperti itu gitu kan. Jadi dari 3 hal itu kita bisa cross check seperti apa Iya itu. sih. Entah itu tugas, entah itu berita, entah itu info-info yang ada di sosial media sosial seperti media. itu. Wah, terima kasih banyak nih Mas Eko, menarik banget nih topik kita pada siang. Semoga nggak berat ya ini ya. Semoga nggak berat. Buat teman-teman juga yang membaca juga semoga nggak berat ya seperti itu gitu ya. Dan semoga ditonton sampai habis sambil berpikir gitu ya, Mas. Oke, sebetulnya kalau ngomongin soal teknologi tuh pengennya lebih panjang lagi ya, Mas. Tapi karena durasi gitu, nanti insya Allah kalau berkesempatan kita akan bikin episode selanjutnya yang topiknya nggak kalah menarik, nggak kalah seru dari topik hari ini. Jadi tunggu aja di channel YouTube kita ya. Oke, langsung aja. Tanpa berlama-lama lagi, kita akhiri dulu episode hari ini. Boleh kita dada-dada dulu ke kamera. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dan jangan lupa salam budaya. Terima kasih. Terima kasih.